Pada pos manager kali ini kita akan membahas tentang role access dari masing-masing user. Jadi di sini kita bagi menjadi 8 level. Yang pertama owner, head office, supervisor, finance, accounting, purchasing, receiving, kasir, staff, admin. Nah, level yang bersifat global adalah owner dan head office. Jadi dia dapat melihat toko-toko yang lain, semua toko. Jadi artinya tokonya, jadi dia dapat memonitor semua toko. Sedangkan dari supervisor ke staff admin ini dia hanya dapat melihat tokonya sendiri. Jadi dia tidak bisa melihat toko yang lain karena aplikasi ini bersifat multi outlet ya, multi toko. Jadi kita bisa create berapapun toko yang kita punya. Jadi si owner ini dan head office ini dapat memonitor dan mengkonfigurasi semua toko yang ada. Sedangkan menu-menunya, jadi kalau kita lihat di sini tuh ada yang kolom-kolom yang hijau. Ini ada Y ini berarti dia mendapat role access tersebut. Nah, mulai pertama di sini ada menu pembelian barang. Pembelian barang ini yang melakukan itu head office, finance, accounting, dan purchasing. Jadi purchasing 3 user ini melihat ya. Nah, di sini ada penerimaan barang head office dan receiving. Jadi receiving ini yang melakukan penerimaan. Jadi si yang beli ini purchasing, yang menerima barang receiving. Menu pembayaran ini head office dan finance, accounting. Jadi yang tukang bayar, pembayaran ke supplier ya. Jadi biasanya kan kalau kita toko beli produk itu hutang dulu, nanti si finance yang akan melakukan barang. Di sini ada retur penerimaan. Retur penerimaan ini karena yang menerima receiving, jadi yang retur itu receiving juga. Ini ada head office. Nah, di sini ada penjualan. Di sini ada pos transaksi register. Artinya kalau kita lihat di episode kasir, pos manager episode kasir, dia melakukan penjualan ya. Penjualan yang melakukan penjualannya hanya si kasir. Sedangkan post list register ini kasir juga yang melihat transaksi sales. Supervisor dan kasir buka tutup register. Ini si supervisor karena dia yang akan membukakan register untuk si kasir. Di sini ada sales non register. Sales non register ini adalah penjualan seperti pos transaksi tapi bersifat non tunai biasanya ya. Jadi dia pesanan melalui pesanan, telepon, order. Jadi bisa kita buat. Jadi kalau yang di pos transaksi ini bersifat kebanyakan tunai, walaupun ada hutang, ada di type-nya, tender type-nya itu ada yang hutang juga ya, seperti kartu kredit, debit, terus voucher dan dan cash. Tapi kalau di sini itu kebanyakan dia non tunai. Jadi yang melakukan itu supervisor dan finance, accounting. Jadi di sini ada delivery sales. Delivery sales itu untuk delivery sales tadi penjualan, dan retur penjualan. Nah, di sini ada transaksi lainnya, biaya, beban.
Biasanya melakukan itu finance accounting dan head office, pembayaran piutang sama penyesuaian adjustment ya, penyesuaian atau adjustment. Di sini ada stock opnam sama transfer antar toko. Nah, transfer antar toko ini karena terima barang dan keluar masuk barang, receiving dan head office. Nah, di sini ada peringatan stok. Ini warning lah ya. Notif semua level. Daftar harga, perubahan harga ini karena dia bersifat kredensial, jadi hanya yang berhak melakukan perubahan harga itu owner dan head office. Jadi yang lain itu tidak berhak, tidak boleh ya. Karena nanti kalau semua diperbolehkan merubah harga, nggak tersentral, nggak terkontrol nanti. Jadi kacau harganya berubah-berubah. Nah, di sini ada print barcode, ada voucher gratis untuk pembayaran jadi boleh memakai voucher jika kita aktifkan. Di sini ada master data. Nah, master data ini head office yang dapat melakukan dan finance accounting. Nah, si supervisor juga diberikan untuk produk aja, tapi hanya untuk melihat. Jadi dia tidak bisa merubah, hanya untuk view aja. Nah, di sini ada report pembelian, report penerimaan, retur. Kita berikan untuk finance, purchasing dan receiving. Terus di sini ada penjualan, ada kartu stok, stok produk, transfer, penyesuaian atau adjustment, stok opnam. Ini report yang bisa dilihat oleh owner, head office dan finance. Kalau untuk report ini owner dan head office dia full ya, full access. Finance accounting, jadi finance accounting juga full, tapi hanya untuk tokonya sendiri aja kalau finance accounting. Di sini ada report keuangan, ada konfigurasi. Nah, di sini konfigurasi ini untuk master toko itu owner dan head office. User pengguna itu owner, head office dan supervisor. Supervisor hanya untuk toko dia. Biasanya yang buat level-level kasir, user kasir itu supervisornya yang membuatkan. Nah, si head office ini membuat level untuk supervisor ini. Jadi si owner dia akan membuat level head office, si head office bisa membuat level supervisor yang akan membuat user ini yang lainnya. Konfigurasi si supervisor, owner dan head office. Mesin edisi, supervisor. Untuk dashboard kita berikan semua. Jadi untuk role access post manager seperti ini saja. Mungkin sekian. Terima kasih.